Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, dan mudah-mudahan rahmat dan keridhaan Allah tabaraka wa taala tercurahkan kepada kita semuanya, yang dengannya Allah gugurkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala fil jannah dan mendapatkan raudhah min riyadul jannah, dan tanpa diazab oleh Allah tabaraka wa taala fi nari jahannam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini setiap saya ketemu orang katanya wajahnya berbeda. Ya karena pecinya ketinggalan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang, Masya Allah ya, berdagang dengan cara yang halal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan tentang berdagang dengan cara yang halal, harta yang halal itu tentunya menjadi dambaan bagi setiap manusia, terutama seorang muslim, dan tentunya as-sa'adah, kebahagiaan itu diinginkan setiap dari kita seorang muslim, baik di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat. Maka kita mohon kepada Allah nikmat fid dunya wa nikmat fil barzah wa nikmat fil akhirah. 3 tempat ini kita mohon kepada Allah kebahagiaan. Dan oleh karena itulah kebahagiaan itu didapatkan dengan perjuangan. Al-jannah, surga, itu didapatkan tidak dengan leha-leha, tidak dengan kemudahan, tetapi harus dengan penuh perjuangan. Dan di dunia ini sesungguhnya adalah penjara bagi seorang mukmin. Kenapa penjara? Karena diri kita ini diliputi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala aturan-aturan yang kadang-kadang kita tidak senang, yang kadang-kadang sebagian manusia tidak terima, yang kadang-kadang sebagian manusia menerima dengan berat hati. Tetapi ketahuilah sesungguhnya aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala ditetapkan bagi seorang hamba, semua dalam untuk kebaikan hamba tersebut. Tidak ada kedzaliman Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan sekalipun takdir yang tidak menyenangkan bagi seseorang, maka demi Allah ada kebaikan di sana. Ada manfaat yang ia bisa petik dan ia dapatkan dari sebuah takdir Allah tabaraka wa ta'ala, meskipun itu berat baginya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala, ada sebagian orang yang menjadikan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala itu sebagai sebuah kebutuhan. Dan ada sebagian orang menjadikan pedoman Allah tabaraka wa ta'ala ini sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan sesuatu dari dunia yang ia inginkan. Maka oleh karena itulah orang ingin mendapatkan jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala akan terlihat bagaimana hausnya ia akan aturan Allah, ilmu Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah turunkan kepada hambanya sebagai pedoman petunjuk. Ada sebagian orang dengan ilmu agama ini seolah-olah sebagai sesuatu yang tidak mereka butuhkan.
Padahal seseorang yang membeli sesuatu, misalkan barang, mobil misalkan, ia butuh petunjuk. Seseorang yang melakukan safar yang jauh, ia butuh pedoman, dia butuh map, Google Map, ya. Bahkan ia butuh petunjuk-petunjuk arah untuk bisa menyampaikan pada tujuan yang seharusnya. Meskipun terkadang itu berat, tetapi banyak manusia di antara mereka terlena dengan apa yang menyilaukan dari dunia ini, sehingga dia jatuh pada banyak kesalahan-kesalahan tanpa memahami sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk atas apa yang seharusnya ia menempuhnya, sehingga ia tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita bisa melihat ada sebagian orang yang semangat untuk belajar ilmu. Ada sebagian orang menganggap ilmu agama ini sebagai sesuatu yang hanya layak dipelajari oleh para asatidzah, orang-orang yang bergulit dalam dunia pendidikan Islam. Mereka seolah-olah tidak membutuhkan ilmu, sehingga berjalan seperti biasa. Umumnya orang melakukan, padahal banyak umumnya orang melakukan itu jatuh pada kesalahan-kesalahan tanpa ia sadari. Sehingga dosa terus menumpuk. Padahal kesempatan Allah berikan luas. Bagaimana majelis-majelis ta'lim, bagaimana kajian-kajian. Allah sudah bentangkan, Allah sudah kirimkan lewat WA, Allah sudah kirimkan lewat pengumuman-pengumuman, supaya orang itu memahami sesungguhnya ini adalah jalan dia menuju ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala dengan penuh kemudahan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah. Maka kadang-kadang memperhatinkan, terutama anak-anak muda, seolah-olah hidup mereka panjang, seolah-olah mereka tidak butuh ilmu, sehingga mereka tidak datang. Kita bandingkan dengan para sahabat, para ulama, para tabi'in, para salaf, para generasi-generasi yang terbaik. Bagaimana seorang anak kecil umur 14 tahun sudah memahami agama ini dengan sangat baik. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sampai beliau dipersilahkan oleh Umar Ibn Khattab untuk duduk di majelis ahlul halli wal aqdi, untuk memberikan fatwa, untuk memberikan pendapat. Betapa banyak orang-orang yang haus akan ilmu, karena sesungguhnya mereka paham itu adalah jalan kemudahan menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak manusia-manusia, pemuda-pemudi yang disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan waktunya untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini sungguh sangat menyedihkan. Apakah umurnya masih panjang? Apakah surga didapatkan ia dengan mudah? Padahal banyak aturan-aturan Allah yang mereka langgar, yang mereka tidak tahu. Ini yang kadang-kadang menyedihkan bagi kita. Maka jamaah dimuliakan Allah, termasuk berdagang. Berdagang ini ada aturan yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya. Meskipun sebagian orang tidak mau belajar tentang fikih muamalah. Alasannya, karena kalau tahu nanti susah dalam berdagang. Betul atau tidak? Ya. Karena kalau tahu, nanti jadi tahu bagaimana sulit dia bergerak. Karena aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, Allah tabaraka wa ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa salah satu ciri orang munafik adalah ketika ia telah mengetahui hukum Allah, ketetapan Allah, aturan Allah tabaraka wa ta'ala yang bertentangan mungkin dengan kehendak hatinya, ia tidak senang. Ia merasa kecewa telah mengetahui aturan dan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kadang-kadang ketika orang bertanya, kemudian jadi tahu hukumnya haram, lalu kemudian tahu gitu, saya nggak usah tanya kan. Seolah-olah kalau nggak tahu nanti dia tidak berdosa. Bahkan ada niat untuk tidak mencari tahu. Bahkan takut hadir di majelis ilmu karena khawatir dirinya akan tahu sehingga sulit dalam hidupnya. Maka sungguh an-ni'matu la yutraku bin-ni'mah. Kenikmatan itu tidak didapatkan dengan leha-leha. Kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan. Maka kenikmatan didapatkan dengan perjuangan. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memisahkan dan membedakan antara orang-orang yang betul-betul niat ikhlas karena Allah, dan membedakan antara orang-orang yang memang tidak rela dengan ketetapan dan aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah menetapkan hari Sabtu dilarang untuk melakukan menangkap ikan, tetapi ada sebagian umat Islam dari umatnya Nabi Musa alaihi salam nekat untuk memancing ikan di hari Sabtu, nekat untuk melakukan hilah, siasat, mensiasati yang haram agar kelihatan halal. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka percayalah sesungguhnya sesuatu yang berat yang harus kita tempuh, semuanya akan mendatangkan kenikmatan yang sangat besar. Ya.
Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'allahu illa a'taqallahu khairan minhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkali-kali mengingatkan, wahai kaum muslimin, innaka lan tada'a syai'an, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu adalah haram, maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya, asalkan engkau tinggalkan itu karena ketakwaanmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, bagaimana berdagang dengan cara yang halal. Ya, karena semua ada aturan, semua ada ketetapan dari Allah, maka kita pelajari bagaimana cara berdagang yang halal. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dinukil perkataannya oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam Sahih Fiqh Sunnah. Beliau menyebutkan, sesungguhnya orang yang akan melakukan praktek jual beli, haram bagi orang tersebut melakukannya kecuali ia sudah belajar tentang syarat sahnya jual beli. Ya. Jadi kita harus tahu, dan setiap diri kita ini tentulah seorang pembeli dan atau penjual. Ada yang belum pernah berjual beli, saya kasih handphone saya. Ada? Belum pernah beli sekalipun dan belum pernah jual sekalipun. Silahkan bawa pulang handphone saya. Ada? Tapi yang besar-besar loh ya, yang kecil-kecil enggak. Ya. Ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Berarti sesungguhnya diri kita ini wajib untuk mempelajari terlebih dahulu apa sih syarat sahnya jual beli, rukun dan syaratnya. Jazakallahu khair. Sebagaimana kita sholat, ya. Ketika kita akan sholat, kita harus tahu bagaimana tata cara sholat. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maka lihatlah kalian sholat bagaimana aku sholat, maka sholatlah dengan itu. Artinya tidak sembarangan orang itu melaksanakan satu amal kecuali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu harus ada sebelum beramal. Kenapa kita tidak mempelajari tentang bagaimana syarat sahnya jual beli? Karena sejak TK, sejak SD, barangkali banyak di antara kita yang tidak mempelajari itu. Yang kita pelajari adalah bagaimana bunga berdampak terhadap inflasi, bagaimana kebijakan moneter, bagaimana kebijakan fiskal, apa itu pasar, bagaimana ciri-ciri pasar. Itu yang dipelajari dalam buku ekonomi kita di kelas SMP, di kelas SMA, di kuliah. Tidak pernah sekalipun, saya belum pernah mendapati di buku SMP, buku SMA, buku kuliah ekonomi. Ya, kuliah umum ya, bukan ekonomi Islam. Itu kita mempelajari syarat sahnya jual beli. Hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Bagaimana kaidah-kaidah pertukaran dalam jual beli. Itu tidak pernah. Kita dijauhkan dari aturan dan agama kita. Seolah-olah bahwa itu cukup bagi mereka kita mempelajari ilmu mereka yang datang dari luar, di luar Islam. Tapi kadang-kadang kita tidak mempelajari sejak kecil. Padahal ini penting karena setiap diri kita adalah pasti melakukan jual beli. Ya. Maka berapa banyak praktek-praktek jual beli yang salah, yang itu terjadi bertahun-tahun dan itu berulang-ulang. Padahal praktek itu praktek yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jual beli dengan kedok diskon atau najasi. Ada jual beli barang yang belum diserah terimakan. Ada jual beli barang yang tidak dimiliki. Ada jual beli inah, utang piutang yang disiasati dengan jual beli. Ada jual beli orbon. Praktek-praktek yang dilarang cukup banyak dalam jual beli. Ada pula praktek jual beli yang dilakukan di masjid. Padahal masjid bukan tempat untuk berjual beli, bukan tempat untuk iklan. Tetapi masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah, tempat untuk kita membahas masalah-masalah umat. Ini adalah al-masajid. Berapa banyak orang yang berjual beli nekat di waktu dikumandangkannya adzan sholat Jumat. Padahal itu adalah waktu terlarang bagi mereka yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi boleh bagi mereka yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana praktek jual beli barang haram. Berapa banyak toko-toko yang menjual barang-barang haram. Sudah ditulisi merokok membunuhmu, ya atau tidak? Ya. Betul atau tidak? Iya. Jelas itu barang yang akan merusak jasad manusia, membunuh orang, tapi dia nekat. Apakah tidak tahu Allah melarang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi barang haram itu masih pula diperjualbelikan oleh kaum muslimin tanpa ia menyadari.
Setiap barang itu dipakai oleh orang, lalu menggerogoti kesehatan orang, lalu menjadikan orang itu terdolimi, maka setiap orang yang menjualnya ikut menanggung dosa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada sekecil apapun kita akan melihat dari perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah sekalipun perbuatan dosa kita, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperlihatkan dan meminta tanggung jawab dari diri kita. Maka kata para ulama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwa sesungguhnya istighfar memiliki keutamaan yang sangat tinggi, karena istighfar ini mengandung dua hal, yaitu zikrullah, mengingat Allah, yaitu zikir, dan doa, permintaan kita kepada Allah. Karena kita ini banyak melakukan dosa, maka doa, zikir yang terbaik adalah istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka bagaimana cara berdagang yang halal? Tentunya memenuhi kaidah-kaidah dalam berdagang. Maka kesempatan pagi hari ini, barangkali kita pelajari terlebih dahulu 3 pokok dasar dalam orang itu melakukan muamalah atau berjual beli. Apa yang pertama tentang rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun di dalam jual beli tentunya ada 3. Yang pertama yaitu muta'aqidain, 2 pelaku akad, 2 pelaku akad. Ada mustari dan ada al-ba'i, ada penjual dan ada pembeli. Ada pembeli dan penjual. Ini yang pertama rukunnya. Dalam jual beli haruslah terpenuhi rukunnya. Rukun tidak terpenuhi maka tidak sah jual belinya. Yang kedua, ada mabi atau sil'ah, barang dagangan, objek barang yang diperdagangkan. Objek barang yang diperdagangkan. Dan yang ketiga adalah sirah. Sirah, ijab qabul, atau ucapan, atau perbuatan, dalam berjual beli. Akad yang dijalankan. Nah, ini adalah 3 rukun dalam jual beli. Kita belum membicarakan syarat sahnya, kita baru bicarakan rukunnya, pondasinya. Rangkaian dalam sebuah jual beli tidak ada. Disebut manusia itu kalau ada kepala, ada 2 tangannya, ada badannya. Kalau ada kepalanya saja, maka dia belum utuh menjadi manusia. Dia hanya kepala manusia. Maka kita sebutkan bahwa rukun atau kerangka dasar komponen-komponen dalam berjual beli yaitu adanya muta'aqidain. Tapi berapa banyak orang melakukan transaksi jual beli tapi tidak